Halo sobat nih Megas lagi nih si jawabannya nih. Waduh, agak sorry nih kalau masih ya agak sedikit noise lah ya. Tetangga ini lagi nyetel mesin air. Waduh, jadi ya gimana nih? Kalau ya ada noise dikit ya maklum aja lah ya. Ya udahlah, langsung aja lah yuk, gaskan lah si jawabannya. Mereview sedikit dari part sebelumnya, kemunculan Marshall Toba Tiashian di garis depan pertempuran membuat dirinya berpikir kalau dia dapat mengelabui rencana milik Zauvan. Karena saat ini Zauvan dia juga mengirimkan pasukan khusus untuk dapat menyergap camp komando utama milik mereka. Dan mereka juga berpikir kalau mereka ini pintar, namun faktanya mereka bermain-main di tangan Zauvan dan itu berakibat pasukan garis depan mereka semuanya habis dihantam oleh pasukan khusus macan terbang yang telah disiapkan oleh Zauvan hanya untuk Yunhai memenangkan pertempuran ini. Karena memang sejatinya pasukan macan terbang ini mereka semua terlalu OP, bahkan untuk para jenderal Quanrong sekalipun. Mereka hanyalah seekor serangga di hadapan para pasukan macan terbang. Karena sejatinya mereka tidak ada artinya. Mereka pikir mereka dapat memenangkan pertempuran ini, namun faktanya jangankan memenangkan pertempuran, memberikan sebuah perlawanan pun tidak. Mereka dapat ditaklukkan seperti seorang anak kecil yang menghabisi para semut yang tidak dapat melawan. Karena sejatinya pasukan macan terbang ini ya mereka terlalu OP. 50.000 pasukan Ranavisi Dewa telah sangat jelas mengerikan, apalagi ditambah mereka adalah pasukan immortal abadi yang tidak mengenal rasa takut yang berasal dari para leluhur bangsawan agung milik Kekaisaran Tianyu. Dan jelas ini sungguh sangat mengerikan. Dan melihat hal itu, melihat semua pasukannya tumbang dalam sekejap mata membuat Toba Tiashian dia shock. Dan dia juga tidak percaya dengan apa yang telah ia lihat. Dan ia juga tahu kalau ini semua telah berakhir. Dan itu membuat Yunhai dia tersenyum. Karena dia tahu akhirnya, akhir dari pertempuran ini. Dan itu membuatnya berujar, Marshall Toba, kau sudah kalah. Dan sekarang lebih baik kau menyerah. Ujar dari Yunhai dengan tersenyum. Karena memang sejatinya saat ini seluruh pasukan Quanrong yang tersisa di garis depan mereka semua telah tumbang. Tidak ada yang tersisa di antara mereka yang masih dapat berdiri tegak di hadapan pasukan macan terbang milik Yunhai. Dan sadar tidak ada kesempatan untuk menang. Melihat sejumlah besar, bahkan dapat dikatakan hampir semua pasukannya terbaring di tanah, membuat Marshall Toba dia harus mengambil sebuah keputusan yang sangat amat pahit. Keputusan yang harus melukai harga dirinya sebagai seorang jenderal besar Quanrong. Dan itu membuatnya berujar semuanya kepada seluruh pasukan Quanrong, berhentilah bertempur karena kita saat ini telah dikalahkan. Ujar dari Marshall Toba dengan lirihnya. Dan jelas apa yang dikatakan oleh Marshall mau tidak mau harus mereka terima. Karena tidaklah mungkin bagi mereka dapat kembali terus bertempur dengan kondisi yang seperti ini. Dengan sejumlah besar pasukan mereka telah terkalahkan. Sedangkan di pihak lainnya, Yunhai dia pun tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di hatinya, di mana dia berteriak, ya kita menang, kita berhasil menang, Quanrong, pasukan Quanrong telah menyerah. Ujar dari Yunhai yang berteriak semangat. Karena akhirnya mereka masih dapat mempertahankan kota angin ini. Kota yang dikuasai oleh keluarga Luo. Dan jelas apa yang diserukan oleh Yunhai disambut oleh mereka. Para pasukan Dugu yang tersisa. Mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hati mereka setelah pertempuran ini pada akhirnya telah berhasil. Berakhir dengan kemenangan di pihak mereka. Sedangkan untuk para orang tua yang ada di atas sana, mereka sungguh sangat senang. Gila, kita bisa menang. Ini sulit untuk dipercaya. Hanya dengan pasukan itu kita bisa menang dari pasukan Kekaisaran Quanrong. Ya.
Ya, kau benar. Siapa yang sangka kita mampu melawan dewa perang Kuanrong yang sebanding dengan Dugu Zantian sang dewa perang Tianyu. Kita bisa menang melawan jutaan pasukan mereka. Ujar para orang tua itu yang tidak menyangka kalau ternyata mereka dapat melakukan ini semua. Dan hal yang sama dirasakan juga oleh nenek Chu Biju. Hanya saja dia tidak mengekspresikan di wajahnya. Dan itu membuat nenek Chu dia hanya berujar di dalam hati. Rasanya ini seperti sebuah mimpi. Dapat memenangkan perang. Pelayan Zhao, kau benar-benar sosok yang sangat ajaib. Kau benar-benar mampu membuat sebuah keajaiban seperti ini. Kau sungguh sangat gila. Pikir dari nenek Chu, walaupun saat ini memang dirinya tidak menunjukkan ekspresi bahagia di wajahnya. Namun walaupun pertempuran di bawah sana telah usai, namun ingat, pertempuran yang ada di atas masih berlanjut. Pertempuran para penjaga naga milik kaisar melawan Qilin sang binatang suci. Karena sejatinya saat ini Gu Santong dia masih tersegel oleh para petapa tua ini. Shadow King, saat ini Kuanrong telah menyerah dan sekarang apa yang harus kita lakukan? Ujar dari tetua Yin yang bertanya kepada Shadow King setelah mereka mendengar sebuah deklarasi kemenangan dari pasukan keluarga Luo. Entahlah, aku juga tidak tahu apa yang harus kita lakukan, sambut dari Shadow King. Di mana dia berujar, orang biasa, mereka yang terkena teknik penyegelan dari barrier yang kita bangun, jelas mereka tidak akan dapat berbuat apapun. Dan sekarang seharusnya orang itu telah kehabisan energi dan juga tumbang. Namun ya ini berbeda karena bocah itu dia memiliki kekuatan yang tidak masuk akal. Kekuatannya terlalu luar biasa, ujar dari Shadow King. Apa? Pendengar Shadow King mengatakan kalau Gu Santong masih seorang manusia dengan menyebutnya sebagai bocah, membuat Pak Tua ini, petapa tua ini dia tidak terima. Omong kosong apa itu? Coba kau buka matamu lebar-lebar. Bagaimana bisa dengan kondisi yang seperti ini kau masih dapat menyebutnya sebagai sosok seorang manusia? Ini tidak mungkin, ujar Pak Tua itu yang melihat Gu Santong dalam mode wujud Qilinnya. Namun untuk Shadow King dia berujar, terserahlah, mau itu manusia ataupun monster, itu tidak ada bedanya. Namun ya, yang aku tahu untuk saat ini sebaiknya langkah yang harus kita ambil adalah menunggu sampai datang kesempatan lain untuk dapat menghabisi bocah itu. Karena seperti yang kalian tahu, seperti yang para orang tua sadari, kalau saat ini keluarga Luo mereka telah memenangkan pertempuran mereka. Dan saat ini mereka dapat bertindak bebas dan akan menjadi sebuah bencana jika mereka tiba-tiba saja datang dan juga menyergap kita. Jelas ini akan benar-benar merugikan kita, ujar dari Shadow King. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Pak Tua Yin ini. Dia berujar, ya itu benar. Namun untuk saat ini, di mana bantuan kita? Di mana orang tua itu? Di pertempuran yang penting seperti ini, kenapa dia tidak muncul juga? Di mana dia? Ujar dari Pak Tua Yin. Ya, kalian tahu kan siapa yang dia maksud? Ya, penjaga naga lainnya lagi. Satu orang lainnya lagi, yaitu Dewa Pedang Tianyu, Tuan Fang Qiu Bai. Di mana dia? Oke, balik lagi. Dalam kondisi yang tidak memungkinkan lagi dapat ditahan. Di sini para orang tua itu, mereka pada akhirnya setuju untuk dapat melepaskan segel yang mengikat Gu Santong dan kembali mundur serta kabur sebelum melakukan hal ini lagi di masa depan. Saat ini kita tidak lagi memiliki pilihan lain. Kita harus melepaskan segel dan juga kabur dari tempat ini. Dan ayo kita pikirkan cara lainnya lagi untuk dapat menghadapi bocah ini di masa depan.
Namun untuk Gus Santong tentu saja dia kesal, ditangkap begitu saja dan mau dilepaskan dan ditinggal gitu aja sebelum kembali lagi ditangkap di masa depan. Tentu saja hal itu tidak dapat diterima oleh Gus Santong dan itu membuat Gus Santong dia berujar, "Kau, kalian beraninya melepaskanku begitu saja? Kalian pikir aku ini apa? Akan aku pijak kalian semua sampai remuk. Aku hancurkan kalian satu persatu. Habislah kalian. Karena begitu aku lepas, akan aku habisi kalian semua," ujar dari Gus Santong yang membuat para petapa tua ini sadar kalau mereka tidak bisa melepaskan Gus Santong begitu saja. Orang tua, kita tidak bisa melepaskan formasi ini begitu saja. Ketika formasi ini lepas, monster ini dia akan langsung mengejar kita. Lantas, bagaimana cara untuk mengatasinya? Ujar Pak Tua ini kepada rekannya ini. Namun mereka berdua pun ternotis ketika salah satu rantai penyegel milik Gus Santong tiba-tiba saja berubah warna. Dari yang sebelumnya berwarna gold kini berubah menjadi warna silver. Yang artinya ada sebuah kekuatan yang melepaskan ikatan dari segel yang telah mereka bangun. Dan itu jelas membuat kedua orang tua ini mereka menjadi panik. Karena mereka tahu kalau Gus Santong dapat lolos kapan saja. Dan mereka tahu apa yang menyebabkan ini semua dapat terjadi. Dan itu membuatnya berujar, "Wahai orang tua, apa yang kau lakukan?" Ujar dari para petapa tua ke arah Shadow King. Karena memang saat ini Shadow King dia kabur. Dia mencoba untuk melarikan diri, kabur duluan. Karena memang sejatinya Shadow King dia pun tahu konsekuensi apa jika Gus Santong sampai dapat lolos. Dan mereka juga masih ada dalam jarak serang dari monster itu. Dan itu membuatnya memutuskan untuk kabur duluan. Dan ia juga berujar, "Orang tua, kalian harusnya tahu jika formasi ini dilepaskan begitu saja, sudah jelas kita bertiga akan mati di tangan bocah itu. Kalian harusnya paham. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup menghadapi monster itu. Maka dari itulah selama aku pergi, kalian berdua pergilah menahannya." Ujar dari Shadow King yang ingin kabur menumbalkan dua rekannya untuk dapat membiarkannya lolos dari tempat ini. Karena sejatinya Shadow King dia ingin balas dendam. Nah memang dulu 300 tahun lalu orang tua itu mereka berdua pernah melakukannya kepada dirinya. Gila, orang tua gila. Bagaimana bisa dia mengkhianati kami? Ujar dari dua rekannya itu. Namun untuk Shadow King yang mendengarnya dia tertawa. Bukankah ini wajar? Seseorang berkhianat satu ataupun dua kali di dalam hidupnya. Ujar dari Shadow King yang kabur. Gila. Ditinggal oleh Shadow King membuat Pak Tua ini tidak memiliki pilihan lain. Gila. Jika terus seperti ini, kita semua pasti akan hancur. Namun jika formasi ini dilepaskan, dia akan langsung menyerang kita dan kita akan langsung binasa. Apa yang harus kita lakukan? Ujar Pak Tua itu. Namun mereka berdua tersentak ketika ada seseorang di belakang tubuh mereka yang berujar, "Hei kalian berdua, kalau aku tidak salah, kalian berdua adalah orang-orang yang bekerja untuk Perdana Menteri Sugi. Dan siapa yang menduga kalau ternyata kalian adalah kaki tangan kaisar?" Ujar dari Zaufan di belakang tubuh mereka yang jelas hal itu membuat mereka berdua shock. Apa? Zaufan, kau masih belum mati? Ujar dari kedua orang tua ini yang langsung melepaskan formasi segel dan mencoba untuk menghindari Zaufan yang tiba-tiba saja muncul tepat di belakang mereka. Namun untuk Zaufan, dia pun santai saja. Bahkan di sini Zaufan dia tidak menunjukkan niat untuk menghabisi mereka berdua. Namun di sini Zaufan dia berujar, "Hei, sesuai dengan pertanyaan kalian yang sebelumnya, ya, aku masih hidup. Tapi 3 orang tua lainnya itu, mereka telah berhasil aku hadapi." Ujar dari Zaufan sembari tersenyum.
Apa-apa? Mendengar hal itu jelas membuat kedua orang tua ini tidak percaya bagaimana bisa Zofan mengalahkan 3 orang kultivator ranah virtual. Apa? Mereka itu adalah kultivator ranah virtual. Bagaimana bisa dia mengalahkan 3 orang tua itu? Pikir para patua ini. Sedangkan untuk Gusantong, wah, ya, sungguh pas sekali. Ujar dari Gusantong yang senang melihat Zofan muncul kembali. Dan di sini Gusantong, dia juga dapat melepaskan diri dari segel yang mengurungnya itu. Dan melihat ada Zofan di tempat ini, Gusantong dia berujar, ayah, cepat habis mereka berdua. Rantai yang mereka gunakan itu benar-benar membuatku terasa tersakiti. Ujar dari Gusantong. Mendengar Gusantong tersakiti membuat Zofan tidak mungkin akan tinggal diam. Dan itu membuat Zofan dia berujar, orang tua, kalian benar-benar tidak sadar rupanya. Kalian berani-beraninya menyakiti anak ini selagi orang tuanya tidak ada. Kalian benar-benar berani menindas anak orang lain rupanya. Ujar dari Zofan sembari melepaskan aura iblisnya yang membuat kedua orang tua ini panik. Karena mereka tahu 3 orang kultivator ranah virtual saja dapat dikalahkan oleh Zofan. Apalagi hanya mereka berdua, ditambah dengan adanya Gusantong bersama dengan Zofan. Jelas ini adalah sebuah petaka. Dan untuk Gusantong dia kesal. Ya jelas dia sangat kesal. Dan Gusantong dia berujar, kalian berani-beraninya kalian mengikat tuan muda ini. Kalian benar-benar membuatku muak. Akan aku pijak kalian sampai hancur. Ujar dari Gusantong. Namun di sini Zofan dia berujar, tunggu Sanzi kecil. Mereka telah menyiksamu, ya kan? Mereka telah melakukannya dalam waktu yang cukup lama. Maka dari itu, jangan kau berilah mereka hukuman yang ringan seperti itu. Aku memiliki sebuah ide. Tangkap kedua orang tua ini dan ayahmu ini. Akan memberikan mereka makanan yang sangat amat spesial. Ujar dari Zofan. Karena Zofan adalah seorang iblis yang suka mempermainkan mangsanya sebelum mengambil alihnya. Dan sampai jumpa di part selanjutnya besok. Bye. Dan untuk kali ini nggak ada spoiler ya, karena ini agak cukup panjang lah, jadi nggak perlu spoiler lah. Besok lah spoilernya ya. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you, dan semoga masih bisa dinikmati dengan segala macam gangguan saat rekam ini dimulai. Dan sampai jumpa, bye. Haus, waduh.